Putin marah besar, Rusia lancarkan ribuan drone balas dendam ke Ukraina. Kiev, Ukraina, Desember 2025. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas setelah serangan drone Ukraina ke kediaman Presiden Vladimir Putin, memicu respons keras dari Moskow. Dalam bulan terakhir tahun 2025, Rusia meluncurkan sedikitnya 5.134 drone ke wilayah Ukraina, yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur energi dan memutus aliran listrik bagi ratusan ribu warga. Peristiwa ini melibatkan pasukan Rusia sebagai pelaku utama, dengan tujuan melemahkan pertahanan Ukraina di tengah tekanan diplomatik yang belum membuahkan hasil. Mari kita bahas lebih detail. Serangan drone ini terjadi setiap malam tanpa henti sejak Mei 2025, tetapi intensitasnya sedikit menurun di Desember. Menurut data Angkatan Udara Ukraina yang dianalisis oleh HFP, jumlah drone yang diluncurkan turun 6% dibandingkan November, sementara serangan rudal mengalami penurunan lebih besar yakni 18%. Namun, dampaknya tetap destruktif. Pemboman udara ini melumpuhkan pembangkit listrik dan jaringan energi, membuat kota-kota seperti Kiev gelap gulita dan mengganggu kehidupan sehari-hari penduduk. Pertahanan udara Ukraina juga melemah, hanya mampu menghancurkan 80% ancaman udara, turun dari 82% di bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya tekanan yang dialami Kiev, baik dari udara maupun medan perang darat. Sementara itu, pemicu utama kemarahan Rusia adalah serangan 91 drone kamikaze Ukraina ke salah satu kediaman Putin di wilayah Novgorod pada 28–29 Desember 2025. Rusia berhasil mencegat sebagian besar drone tersebut tanpa kerusakan signifikan, tapi insiden ini membuat Putin langsung memperingatkan Presiden AS Donald Trump melalui telepon bahwa serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Di sisi lain, Ukraina juga dituding melakukan serangan drone ke sebuah kafe dan hotel di Kherson, wilayah yang dikuasai Rusia, pada malam tahun baru, menewaskan 24 orang sipil dan melukai lebih dari 50 lainnya. Gubernur Kherson yang ditunjuk Rusia, Vladimir Saldo, menyebutnya sebagai aksi terorisme yang menargetkan warga sipil saat perayaan, dengan korban termasuk seorang anak. Data pendukung dari sumber seperti CNBC Indonesia dan laporan AFP menegaskan bahwa meski ada penurunan volume serangan, eskalasi tetap tinggi karena kegagalan upaya diplomatik Trump untuk mendapatkan konsesi dari Kremlin. Selain itu, serangan balasan Rusia termasuk ratusan drone dan puluhan rudal yang menghantam Ukraina, menyebabkan ledakan besar dan kehilangan listrik massal. Di tengah semua ini, Rusia menyatakan tetap terbuka untuk kerjasama, tapi proyeksi konflik menunjukkan potensi peningkatan intensitas di awal 2026. Secara keseluruhan, situasi ini menggarisbawahi ketegangan yang berkelanjutan antara kedua negara, dengan implikasi global termasuk keterlibatan AS. Meski demikian, harapan untuk resolusi damai melalui diplomasi masih ada, meskipun tantangannya besar. Tetap ikuti perkembangan terbaru untuk info lebih lanjut.